Kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara membuat formulir pendaftaran online dengan menggunakan fasilitas Google Formulir. Pertama-tama, Anda tentu saja harus login terlebih dahulu ke akun Gmail. Ya, tentu saja harus punya akun Gmail. Pertama, masukkan nama email Anda, Gmail-nya, kemudian isikan passwordnya, baru Anda masuk ke akun Gmail. Setelah Anda masuk ke dalam akun Gmail Anda, nah sekarang kita akan masuk ke Drive Google. Buka di tab baru, di alamat URL, ketik URL-nya drive.google.com. Nah, ini tampilan Drive Google. Nah, selanjutnya kita klik New, kemudian pilih New atau baru, pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Ini adalah belangko Google Formulir yang masih kosong, belum ada judulnya. Nah, kita berikan judulnya, isi judulnya terlebih dahulu. Itu tulisan pertama dihapus, diganti dengan judul yang kita inginkan, misalkan PPDB SMK 2017. Nah, ini kalau kita klik di atas, maka judulnya sudah ada. Di bagian bawah isi deskripsi atau penjelasan singkat mengenai formulir ini. Ya, terserah Anda bisa mengisi apa yang harus diisi. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi pertanyaan atau membuat form pertanyaan pertama. Tentu saja biasanya dalam PPDB itu diisi nomor pendaftaran, kemudian nanti akan formnya yang diisi oleh orang itu adalah jawaban singkat, dan di bagian bawah klik wajib yang diisi. Kemudian pertanyaan kedua, kita isikan formnya itu adalah nama lengkap misalkan. Nah, ini juga formnya dalam bentuk jawaban singkat ini kita ganti dengan paragraf, supaya nanti peluang untuk menulis nama itu menjadi panjang. Kemudian juga aktifkan bahwa kolom ini wajib diisi. Setelah nama, kita tambah lagi pertanyaan berikutnya, klik yang di bagian kanan, tambah pertanyaan, kita isikan misalkan alamat. Nah, demikian juga untuk alamat rumah ini, itu kita pilih paragraf dan wajib diisi. Yang di sebelah kanan bawah itu diaktifkan wajib diisi. Tambahkan pertanyaan lagi, misalkan yang lain. Untuk nomor telepon, ini untuk kolomnya cukup dengan jawaban singkat. Aktifkan lagi wajib diisi. Nah, selanjutnya asal sekolah SMP-nya itu juga Anda jawaban singkat dan wajib diisi. Tambahkan lagi pertanyaan lainnya, misalkan nomor ujian waktu SMP. Itu untuk formnya jawaban singkat saja.
dan wajib isinya harus diaktifkan. Kalau istilah bahasa Inggrisnya wajib diisi itu required. Nah, setelah itu bisa kita juga menambahkan subjudul. Nah, ini tidak ada formulir untuk jawaban, tetapi tambahan teks. Nah, ini misalkan kita di bawahnya akan mengisi nilai ujian nasional, supaya pendaftar nanti jelas bahwa di bagian bawah nanti diisi nilai ujian nasionalnya. Itu hanya teks yang muncul nanti, dan diisi penjelasan singkatnya juga. Misalkan ditulis isi nilai 2 digit di belakang koma. Setelah itu baru ditambahkan pertanyaannya yang lain. Ya, tentu saja kalau berkaitan dengan nilai ujian nanti, pertanyaannya adalah nilai ujian. Kita tambahkan pertama untuk nilai bahasa Indonesia. Ya, jangan lupa ini cukup dengan jawaban singkat dan wajib diisi. Tambahkan lagi pertanyaan untuk nilai bahasa Inggris. Ini juga dengan menggunakan jawaban singkat dan wajib diisi. Masih lagi nilai berikutnya, yaitu matematika. Ya. Ini gunakan untuk jawaban yang menggunakan jawaban singkat, wajib diisi. Yang selanjutnya adalah untuk ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi 4 pelajaran ini adalah ujian nasional untuk SMP, dan jangan lupa untuk wajib diisi. Dan yang terakhir untuk nilai, kita siapkan kolom untuk mengisi jumlah nilai ujian. Itu jawaban singkat, itu semua wajib diisi. Jadi semua kolom ini wajib diisi oleh pengisi waktu membuat isian daftar siswa baru nanti. Berikutnya kita tambahkan lagi, kalau diperlukan bisa juga kita siapkan kolom untuk sertifikat atau piagam penghargaan, ya, seandainya nanti calon peserta didik memiliki prestasi. Ini kita berikan kolom jawaban dalam bentuk paragraf, ya, mungkin seandainya banyak dokumen atau kejuaraan yang pernah diikuti. Nah, untuk yang ini sebenarnya tidak perlu harus wajib diisi. Sekarang kita tambahkan lagi subjudul. Ini adalah untuk pilihan. Nah, ini pilihan jurusan yang diinginkan oleh calon peserta didik baru. Berikan penjelasannya, ya. Bisa memilih salah satu pilihan jurusan yang ada. Kebetulan yang saya buatkan contoh di sini adalah untuk penerimaan peserta didik baru bidang keahlian manajemen bisnis. Jadi pilihan pertama, jadi kalau seandainya ada 2 pilihan, pilihan pertama kita memberikan pilihan untuk kompetensi keahlian administrasi atau jurusan administrasi. Ini menggunakan jawaban pilihan ganda. Yang berikutnya kita tambahkan pilihannya lagi. Kita tambahkan. Yang kedua, misalkan kita isi akuntansi. Ya, selanjutnya yang ketiga kita tambahkan lagi pilihannya pemasaran. Ya, kalau masih ada lagi bisa kita tambahkan. Kalau tidak ya cukup sampai di sini saja. Tapi kalau misalnya masih ada lagi, kita bisa tambahkan lagi, tambah pilihannya, yaitu misalkan perbankan. Nah, tentu saja kalau pilihan pertama ini wajib diisi, ya, jadi aktifkan untuk wajib diisi. Nah, pilihan kedua, kalau seandainya calon peserta didik ada kesempatan memilih kedua, kita berikan
juga sama dengan pilihan pertama pilihannya ya, pilihan administrasi, kemudian yang kedua adalah akuntansi, yang ketiga pemasaran, dan yang keempat pilihannya adalah perbankan. Jadi nanti waktu mengisi secara online ini mereka tinggal memilih salah satu ya. Kalau ini bisa wajib diisi juga ya, jadi wajib diisi pilihan 1 dan pilihan 2. Nah demikianlah kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Yang lainnya kalau memang diperlukan bisa ditambahkan sendiri lagi, caranya sama dengan cara yang tadi. Nah tampilannya kita bisa lihat sebelum kita menggunakan, kita lihat pratinjau tampilan formulir, yaitu klik gambar mata yang di pojok kanan itu. Nah seperti inilah tampilan formulir pendaftaran peserta didik baru yang baru saja kita buat. Nah sekarang kalau sudah dianggap sesuai dengan tampilan tadi, ini ada juga bisa kita mengedit, yaitu mengubah warna latar. Yang biru ini kita ubah dengan mengklik pilihan warna. Nah, misalkan kita gunakan warna oranye begitu, oranye saja. Oke. Nah, maka kuning ya, oranye atau kuning. Jadi kalau di preview atau di pratinjaukan, ini seperti ini tampilan formulirnya. Warnanya hanya bisa ini tidak wajib ya, silahkan suka-suka Anda mengubah warnanya. Nah sekarang kita bagaimana cara menggunakan formulir yang baru kita buat tadi, yaitu klik tombol kirim yang pojok kanan atas. Nah, ini akan tampil jendela kirim formulir. Klik HTML-nya yang berbentuk ya, contoh itu. Nah ini adalah teks HTML-nya. Ini sebenarnya masih bisa kita atur. Tampilannya itu adalah lebarnya 760 dan tingginya 500 px ya, pixel. Nah ini kalau misalnya tingginya kita bisa jadikanlah 1000 pixel gitu ya. Nah teks HTML ini kita copy. Selanjutnya bukalah aplikasi teks Notepad ya, tentu saja Anda tahu Notepad itu. Nah, pastekan HTML tadi ya, tinggal klik paste begitu saja. Jadi yang tadi kita copy di penyematan HTML tadi, kita copy paste di Notepad, kemudian kita simpan. Nah, masalah nama file silahkan apakah ppdb, pendaftaran, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan, penyimpanannya harus menggunakan HTML dan tipe penyimpanannya itu all file. Jadi tipenya adalah all file. Misalkan di sini saya menyimpan dengan nama pendaftaran, dan jangan lupa setelah nama file diberikan extension .html ya. Dan jangan lupa kita harus ingat di mana tempat kita menyimpan file tadi. Jangan sampai nanti pada waktu kita akan membuka kita tidak tahu di mana membukanya, dan itu tipenya harus all file. Sekarang kita simpan, tekan shift. Nah, maka tersimpanlah dia. Ya, ini bisa Anda tutup. Ya, bisa ditutup. Ini juga formulir ini, tampilan formulir ini bisa ditutup. Nah, bagaimana cara membukanya, menggunakannya? Kita buka tempat penyimpanan, folder tempat menyimpan file tadi. Ya, di situ tempatnya. Ini buka saja langsung. Ada file pendaftaran 2017. Nah, dia akan di URL-nya adalah file ya sesuai dengan foldernya. Meskipun secara kita buka melalui lokal di dalam hard disk kita atau di dalam komputer drive komputer kita, tetapi selama kita terhubung dengan internet ya, apabila kita mengentry data, maka dia akan masuk langsung ke dalam penyimpanan di drive Google kita. Nah, ini untuk mengujinya, cobalah mengisi pendaftaran ya, diacak saja atau dibuat-buat saja, sekedar supaya membuktikan bahwa berhasil apa atau tidak pembuatan formulir ini. Jadi semua kolom yang ada kita isi,
dari nomor pendaftaran, nama, alamat rumah, nomor HP, dan seterusnya ya. Kemudian sertifikatnya, kemudian pilihan jurusannya, pilihan 1 apa, pilihan 2 misalkan yang 1 administrasi, kedua akuntansi, dan terakhir nanti kalau sudah terisi lengkap, klik kirim. Jadi untuk melihat hasil rekamannya tadi, kita kembali ke form tadi. Nah, di sana ada 2 judul, yaitu pertanyaan dan tanggapan. Itu bisa kita lihat di tanggapan. Nah, supaya mudah, kita buatkan spreadsheet-nya ya. Kita supaya buatkan spreadsheet-nya dengan klik yang hijau. Jadi yang warna hijau tadi kita klik. Kemudian klik buat. Untuk melihat spreadsheet-nya, kita kembali ke tab drive kita. Ya, di sini muncul inilah. Kalau seandainya orang mengisi datanya, maka semua akan terekam di file yang baru ini, yaitu sheet PPDB SMK 2017. Dia otomatis dibuat oleh drive Google-nya. Untuk membuka, tinggal double klik yang tampil, maka akan muncul inilah data yang tadi kita input. Nah, nanti seandainya orang menginput dari manapun ya, demikian panduan yang bisa saat ini saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.